Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kuliah karena besok sore Jumat ya, besok sore hari Jumat sore saya ada acara diklat tentunya. Maka kesempatan hari ini kita kuliah etika profesi dan tanggung jawab profesi hukum. Ini sambil mengassisi teman-teman yang baru proses masuk ini ya, atau perjalanan masuk ke ruang kelas Zoom secara online. Dan perlu saya sampaikan terkait dengan buku pedoman praktek ya, sudah kami buat, itu bisa menjadi acuan teman-teman sekalian ketika nanti praktek di Pengadilan Negeri Kota Kediri, dan tanggal 21 jam 9 ya, 9.30 sesuai undangan, nanti ada pembekalan langsung dari hakim atau akan disampaikan oleh Bapak Hendra Pranomo ya, sarjana hukum MHUM, SHMHUM, itu merupakan hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, nanti akan memberikan suatu ilmu, tentunya pembekalan ya terkait dengan praktek pengadilan perdata dan pidana. Jadi nanti ketika teman-teman praktek ataupun praktikum PKL di pengadilan negeri, ketika nanti ada pertanyaan dari majelis hakim misalkan, biasanya kan teman-teman dites terkait dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana, terkait dengan mekanisme ataupun tahapan-tahapan di dalam proses persidangan di pengadilan negeri, khususnya terkait dengan perkara pidana maupun perdata. Biasanya itu pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan prospek itu apa, kemudian judek iuris itu apa, judek fakti itu apa, kemudian NO ataupun need of verified itu apa, gugatan yang ditolak itu apa, gugatan rekompensi itu artinya apa, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman tahun yang kemarin ini ada beberapa teman-teman yang praktek di sana, ketika ditanya atau oleh dosen pamong itu ternyata lemah. Artinya banyak yang belum mengetahui isi di dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, atau hukum formil lah, hukum formil terkait dengan hukum perdata formil atau hukum perdata formilnya pidana. Ini masih lemah. Maka kemarin kita rapat dengan dekan dan beberapa dosen pamong yang mengaku mata kuliah praktek, maka kita perlu menghadirkan dosen praktisi yang termasuk hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Itu kemudian hari ini mata kuliah kita adalah tentang profesi hukum. Profesi hukum ini kami sarankan nanti teman-teman untuk membeli buku ya, buku tentang kode etik profesi hukum, karena di dalamnya itu sangat komplit sekali, membahas tentang masalah kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik polisi, hakim yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung, dan juga kode etik Mahkamah Hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, ada kode etik tentang polisi, jaksa, notaris, mediator, dan lain sebagainya. Jadi mohon kalau punya rezeki, punya uang, beli buku tentang kode etik profesi hukum, karena itu menyangkut materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi diusahakan membaca buku atau beli buku untuk menghindari download, karena kalau semakin kita banyak membaca buku, memperkaya buku, ya koleksi buku, dan kita aktif membaca buku, maka pengalaman yang kita dapat tentunya banyak sekali. Kalau kita mendapat ilmu
ataupun wawasan dari buku itu kan valid tentunya dan sudah diuji karena buku yang diterbitkan di beberapa toko otomatis ISBN ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah seputar profesi hukum. Apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi atau perkumpulan, kode etik serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh seperti profesi adalah pada bidang hukum seperti advokat, lawyer, atau penasihat hukum, polisi, hakim, jaksa, notaris, kedokteran, dan sebagainya. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata dari amatir. Ini profesi hukum termasuk salah satunya adalah advokat. Ini yang nanti akan kami kupas, akan kami oncei satu persatu tentang kode etik advokat Indonesia. Termasuk substansi di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu ada substansinya. Kemudian karakteristik profesi ya. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan dari pekerjaan yang lainnya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, profesi ada yang biasa, ada yang luhur. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis, profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Karena profesi seperti advokat ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diikuti seperti yang kemarin sudah kami sampaikan. Kemudian asosiasi profesional, profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi dan oleh para anggotanya. Ini kalau lawyer, advokat, maka organisasinya namanya adalah PRADI, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia. Itu adalah termasuk ormas yang berbadan hukum. Kemudian karakteristik yang berikutnya, pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Kalau advokat ini membutuhkan waktu hanya 3 bulan sampai 5 bulan. Dan ini rencananya untuk pendidikan profesi advokat ini akan disamakan dengan S2, sama dengan notaris. Nanti butuh waktu 2 tahun. Kemudian ada ujian kompetensi ataupun disebut dengan ujian profesi advokat ya. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis seputar tentang multiple choice ya, pilihan ganda, ada 120 soal dan juga nanti ada ujian tulis esai terkait dengan surat kuasa khusus dan bagaimana cara membuat gugatan baik perkara perceraian, wan prestasi maupun PMH, yaitu perbuatan melawan hukum. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu pelatihan institusional. Selain ujian juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis. Ini disebut juga kalau di advokat itu magang. Magang sesuai dengan peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 1 tahun 2015. Ini wajib mengikuti magang atau sidang praktek selama 2 tahun. Setelah magang lulus genap 2 tahun, maka boleh mengajukan pelantikan sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia dan mendaftar sumpah atau pengambilan sumpah sesuai dengan wilayah hukumnya, sesuai dengan alamat KTP, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
Nanti setelah tahapan-tahapan pendidikan diikuti, termasuk PKPA, upah, magang, kemudian disumpah, maka dia nanti akan mendapatkan lisensi atau surat izin untuk beracara. Kemudian otonomi kerja, profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar dari adanya intervensi dari luar. Kode etik, ini setiap advokat harus, setiap organisasi advokat ataupun OA, ini harus memiliki kode etik yang mengatur atau sebagai pedoman bagi para anggota ataupun para profesi advokat untuk bersikap jujur, kemudian bersikap adil, dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan tujuan dari kode etik yang dibuat oleh organisasi advokat itu. Kemudian mengatur diri, organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah ya. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior. Layanan publik dan altruisme ya, diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik. Seperti ini loh contohnya profesi dokter, layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Ini kalau advokat ya melayani masyarakat pencari keadilan, melayani dan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma ataupun gratis pro bono sesuai dengan undang-undang advokat. Nah, menangani perkara progio juga ini diatur oleh Permenkumham, diatur oleh Perda juga ada. Banyak sekali aturan-aturan yang mengatur tentang menangani perkara progio. Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat edaran terkait perkara progio. Progio itu perkara yang nanti ditanggung oleh negara, ditanggung oleh Mahkamah Agung seperti itu. Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat, officium nobile, karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Saya kira ini maklum. Pengacara ya, karena ini termasuk ruang lingkup di dalam mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi. Pengacara ini termasuk profesi hukum atau penegak hukum. Pengacara, advokat, atau kuasa hukum adalah kata benda, subjek, dalam praktek dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat advis. Ini siapapun yang sudah disumpah menjadi advokat, maka boleh memberikan nasihat hukum ataupun advis. Nah, bagaimana staf advokat yang belum disumpah tidak boleh memberikan advis? Itu melanggar kode etik. Dan melakukan pembelaan. Ini kalau dalam hukum pidana, pembelaan terhadap terdakwa itu namanya pledoi. Pledoi, membuat pledoi pembelaan. Agar tuntutan hukuman itu bisa berkurang. 5 tahun mungkin bisa menjadi 3 tahun. Pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan, disebut dengan klien, dengan menyelesaikan suatu kasus hukum. Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam pengadilan. Dalam profesi hukum dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, disebut dengan hukum pidana formil. Hukum pidana kan ada formil dan materi. Dan kitab undang-undang hukum acara perdata. Nah, di dalam hukum perdata juga ada formil dan material. Kalau hukum material perdata itu sudah jelas diatur di dalam KUH Perdata, yang di dalamnya itu ada 1993 pasal. Nah, untuk tahapan-tahapan persidangan itu jelas diatur dalam hukum perdata formil atau hukum acara perdata sesuai dengan HIR dan LPG ya. Nah, terus kalau hukum material pidana
itu ada di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ada sekitar 500 pasal jumlahnya. Itu hukum materialnya yang mengatur tentang masalah pelanggaran ataupun larangan-larangan dan sanksi itu ada atau termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang jumlahnya ada 500 pasal. Itu yang mengatur tentang masalah pasal pembunuhan, penganiayaan, pasal penggelapan 372 ya, pasal penipuan, pasal pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Nah, kalau hukum formilnya itu ada di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ada hukum materialnya, kalau tanpa formil, hukum formil ya tidak bisa, karena hukum acara itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu yang masalah pidana. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah konsultan hukum, yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultan hukum secara umum. Ini biasanya kalau nanti jenengan menjadi advokat, ketika mendampingi perkara pidana, maka bahasa di pengadilan ketika menyidangkan suatu perkara pidana, maka bahasanya adalah PH atau penasihat hukum. Tapi kalau perkara perdata, nanti penyebutannya adalah kuasa hukum, ya, kuasa hukum. Nah, kalau pengacara itu tidak ada di dalam undang-undang sebenarnya. Istilah pengacara ini istilah lama, tapi sekarang diganti dengan advokat, lawyer, kuasa hukum, ataupun penasihat hukum. Tapi saya kira sama saja itu ya. Kemudian pengacara atau advokat. Pengacara adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan atau di dalam pengadilan, baik bagi klien sebagai mata pencariannya. Maka bayaran advokat itu ya tidak terhingga sesuai dengan kemampuan kliennya. Maka ketika dapat klien ya harus dibuatkan apa itu perjanjian untuk kaitannya dengan jasa advokat, jasa mediasi dan lain sebagainya. Tersirat dalam konsep ini adalah gagasan bahwa diwakili kekurangan pengetahuan keterampilan. Dasarnya advokat itu adalah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Etika profesi seorang pengacara. Pengacara dalam melakukan pekerjaannya wajib menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan. Pengacara bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan tanpa membeda-bedakan kepercayaan agama, suku, jenis. Ini juga diatur oleh undang-undang. Jadi advokat itu tidak boleh menolak klien karena beda kepercayaan agama, suku, jenis ya. Tapi kalau advokat itu menolak klien itu karena mungkin bertentangan dengan hati nurani, ini boleh. Seperti Otto Hasibuan itu pernah menolak atau mengundurkan diri dari kuasa hukumnya Setia Novanto karena mungkin advis yang diberikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan itu tidak diindahkan atau mungkin tolong mic-nya dimatikan ya Mbak ya, nanti kalau tidak dimatikan maka akan kami keluarkan dari ruang kelas. Agak galak ini. Karena mengganggu perkuliahan. Advokat dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh dipengaruhi oleh siapapun. Ini namanya kode etik ini. Nanti lebih simpelnya, rincinya akan saya sampaikan di slide yang berikutnya. Advokat memperjuangkan serta melindungi hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup. Jadi advokat itu bukan berarti membela perbuatan yang dilakukan oleh klien, tapi membela hak-haknya ya, agar mendapatkan keadilan yang seimbang. Advokat memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama. Ini substansi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu di dalamnya ini. Ada kode etik advokat Indonesia,
kepribadian advokat, hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan rekan sejawat, kemudian cara bertindak menangani perkara, ketentuan tentang kode etik, dan pelaksanaannya. Ini selanjutnya membahas tentang masalah Dewan Kehormatan Advokat. Itu nanti yang akan mengadili bagi profesi yang melanggar. Kode etik advokat Indonesia. Ini substansi yang pertama. Sebuah etika profesional digunakan sebagai peraturan yang mengatur mengenai profesi yang pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku maupun perbuatan dalam menjalankan profesi. Sehingga sudah semestinya jika di dalam suatu organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan kewajiban sekaligus memberikan suatu perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Terlebih dengan keberadaan organisasi profesi advokat sendiri sangat diperlukan adanya kode etik. Karena apa? Karena advokat itu termasuk penegak hukum dan merupakan profesi yang terhormat, officium nobile, yang di dalamnya menjalankan profesi berada di bawah perlindungan hukum. Ini undang-undang dan kode etik ini nanti bisa jenengan lihat di webnya Pradi ya. Webnya Pradi itu ada beberapa pasal terkait dengan kode etik advokat. Contoh ini bukan dari para pelanggarnya ini nanti diharapkan mampu menciptakan pribadi yang mempunyai niat profesi yang mampu mengatur dirinya sendiri. Sesuai dengan kode etik, tujuannya adalah untuk menciptakan sikap atau perilaku profesi ataupun advokat menjadi sikap yang berakhlakul karimah. Terus kemudian ini penting, etika profesional advokat Indonesia sendiri dituangkan dalam sebuah kode etik advokat yang namanya Kode Etik Advokat Indonesia. Ini yang bentuk siapa? Yang bentuk adalah ini. Yang buat adalah ini. Jadi 7 organisasi ini di bawah Komite Advokat Indonesia. Di bawah naungan Komite Advokat Indonesia Kerja ya, Komite Kerja Advokat Indonesia. Salah satunya ini ada IKADIN, AAI, Ikatan Advokat Indonesia, ada AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, ada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IDHI, ada Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI namanya, Serikat Pengacara Indonesia, SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Advokat Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, ada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002. Jadi 7 organisasi ini tertuang di dalam Undang-Undang Advokat ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Maka 7 organisasi ini di bawah naungan Komite Kerja Advokat Indonesia akhirnya membuat kode etik ataupun aturan kode etik. Setelah terbentuknya Kode Etik Advokat Indonesia, baru muncul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang profesi advokat. Dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Advokat tahun 2003. Nah, tahun 2003 munculnya undang-undang, artinya advokat punya payung hukum. Akhirnya 7 organisasi ini mendirikan perkumpulan, yaitu namanya Peradi. Peradi itu apa? Perhimpunan Advokat Indonesia. Peradi itu adalah singkatan dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia itu yang mendirikan siapa? Yang mendirikan ini. 7 organisasi ini. 7 organisasi ini mendirikan Peradi. Karena apa? Perintah daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di dalam pasal itu disampaikan bahwa di Indonesia ini harus ada 1 organisasi advokat, single bar. Maka oleh karena itu 7 organisasi ini akhirnya sesuai dengan perintah undang-undang harus dijalankan, harus ada organisasi, harus ada 1 organisasi advokat.
Akhirnya muncul namanya adalah Perhimpunan Advokat Indonesia, disingkat dengan PERADI. Logonya warna biru. Seperti itu ya. Dan profesi yang lainnya adalah seperti polisi, hakim, jaksa, kemudian notaris. Ini semuanya yang jelas jaksa, hakim ya. Ya, notaris ini termasuk juga profesi yang terhormat. Tapi untuk jaksa, kemudian hakim, polisi, advokat ini sama-sama penegak hukum. Sama-sama penegak hukum ya. Cuma tupoksi saja yang berbeda. Kalau jaksa itu yang menuntut, yang menentukan pasal, ini tersangka ini, terdakwa ini masuknya pasal berapa ketika dia melakukan pembunuhan, gitu. Kemudian polisi adalah yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kalau hakim itu yang memutuskan suatu perkara ketika diajukan di pengadilan, mengadili suatu perkara. Kemudian kalau advokat ini adalah membela klien atau memberikan penasihat hukum advis kepada prinsipal ataupun kliennya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan profesi hukum. Untuk besok tadi materinya sudah kami share. Untuk besok, oh ya, absen di chatroom ya. Monggo, waktunya hampir habis ini. Kami persilakan untuk absen di chatroom, tadi saya lupa. Monggo ketik absen, nama jangan lupa, kemudian NPM di chatroom. Okay. Materi besok ini nanti besok komplit tentang ini. Ini buahnya ini, Mas. Nanti setelah ini baru saya menyampaikan terkait kode etik polisi, kemudian hakim, jaksa. Runtut terus. Tapi saya mohon kepada teman-teman, kami persilakan untuk membeli buku tentang kode etik profesi hukum. Karena acuan saya adalah buku itu. Nanti jenengan bisa beli buku di Togamas, Gramedia, ataupun di Oscar itu ada tentang kode etik profesi hukum. Bukunya karya siapa, Pak? Karyanya tidak ada, Mbak, itu langsung gabungan karena undang-undang itu ya. Yang dituangkan di dalam kode etik profesi hukum itu undang-undang, jadi nggak ada yang ngarang. Undang-undang yang bentuk siapa ya? Legislator, pemerintah. Kalau kode etik hakim kan yang buat siapa? Mahkamah Agung. Nah, di situ ada kode etik hakim yang ada di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Ada hakim, kode etik hakim yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian DPR juga kan punya kode etik, dia punya Dewan Kehormatan. KPU juga kan gitu ya, ada KPU, komisioner yang melanggar kode etik, nanti bisa dihentikan oleh Dewan Kehormatan yang ada di DKPP namanya ya, yang ada di KPU. Polisi juga dia punya aturan kode etik. Jadi nanti kalau ada anggota yang melanggar nanti bisa dipecat atau diberhentikan. TNI juga demikian. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus yang dihentikan oleh atasannya karena melanggar kode etik. Jangan lupa hari Minggu ya, nanti ada pembekalan praktek peradilan. Karena hari ini tidak ada mata kuliah praktek, karena nanti akan diisi langsung oleh hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Kalau sudah absen ini akan kami kopas gitu, sudah. Monggo yang mau tanya terkait dengan kode etik profesi advokat dulu. Setelah itu nanti ke depan kita bahas kode etik polisi. Kita alon-alon saja.
Nggih, Pak. Pak Fauzi. Monggo. Anu, Pak, pengen dijelaskan yang tadi, Pak, yang menolak tapi alasannya ya sesuai hati nurani tadi. Itu contohnya seperti apa? Ya, contohnya gini, Mas. Seperti itu ada kasusnya kok. Ya tadi saya mencontohkan kuasa hukum Setia Novanto itu kan ada dua. Otto, kemudian yang satunya Fredrik. Tapi kalau kemudian klien ketika sudah diberikan advis ataupun nasihat tapi tidak mau, artinya dia punya pandangan seperti ini. Biasanya kan kalau klien itu kan gini tuh Mas, kalau dia tersangkut masalah kasus korupsi misalkan, dan itu unsur-unsurnya terpenuhi, tapi dia ngomong dengan kuasa hukum atau penasihat hukumnya itu ingin bebas. Kalau ingin bebas ini kan berarti kan harus segala cara pun itu harus dilakukan sehingga sampai menghalang-halangi penyidikan, kemudian disetting kerjasama dengan dokter, mobil ditabrakkan tiang listrik dan lain sebagainya. Lah ini Otto itu menolak, artinya ada hal-hal yang harus nabrak dengan undang-undang atau berbenturan dengan kode etik advokat itu sendiri. Itu berarti kan tidak sesuai dengan selera ataupun hati nurani advokat. Akhirnya Otto mengundurkan diri dari kuasa hukum Setia Novanto, dilanjutkan oleh siapa? Fredrik tetap lanjut dia. Dia akhirnya melakukan obstruction of justice, seperti menghalang-halangi KPK ketika melakukan penyelidikan terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto. Terbukti Fredrik ternyata dia melakukan pelanggaran kode etik dan melakukan obstruction of justice seperti itu kan, akhirnya kan ditindak. Itu tidak boleh. Ya nanti tergantung buktinya seperti apa, menghalang-halangi itu kan termasuk pidana juga, tidak boleh. Bahkan ada sanksi tersendiri kode etik di dalam advokat juga ada. Nah itu setiap Otto Hasibuan tidak mau menjadi kuasa hukum karena itu tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan kode etik advokat. Nah, kalau Fredrik kan terjang saja, tapi akhirnya kan Fredrik di penjara sekarang proses hukum. Itu Mas, dan banyak sekali. Karena ketika nanti sampai jadi advokat, karena permintaan klien itu kadang-kadang bertentangan dengan hukum acara. Lah itu loh, bertentangan dengan hukum acara. Misalkan gini, seorang istri yang gugat suami tapi dia minta kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan nafkah, kan tidak boleh. Yang boleh itu ketika cerai talak, yang mengajukan permohonan cerai talak adalah suami di pengadilan, kemudian istri sebagai termohon, maka istri ketika ditalak oleh suaminya, maka istri punya hak untuk mendapatkan nafkah. Tapi kalau yang mengajukan cerai gugat itu istri, kemudian istri apakah boleh minta nafkah? Istri mengajukan, tapi ini minta nafkah kepada suami. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Ketika istri itu minta cerai kepada suami secara undang-undang dan hukum Islam, maka nafkah suami itu gugur. Ini ada klien yang memaksakan seperti itu. Nah itu nanti kalau dipaksakan kan pasti akan ditolak oleh majelis hakim. Kadang-kadang juga ada klien itu minta gini Mas, mengajukan perceraian sekaligus bunuh diri. Ini kan juga tidak sesuai dengan hukum acara. Lah, kalau hukum acara biasanya di pengadilan itu kan harus dipisah. Pegatan dhisik, setelah putus mendapatkan akte cerai baru kemudian mengajukan lagi yaitu gugatan bunuh diri, harus dipisah. Tidak boleh digabungkan. Tapi biasanya kalau klien itu maksa, kalau itu dari insitor. Tapi kan hakim tidak mau kan gitu ya. Nah kita sebagai seorang lawyer, seorang advokat harus memberikan advis sesuai dengan hukum acara atau aturan yang berlaku. Jangan sampai advokat kemudian diatur oleh kliennya. Oh, tidak bisa. Karena advokat nanti kalau diatur oleh kliennya, otomatis nanti akan tabrakan dengan undang-undang, peraturan atau hukum acara. Mungkin itu Mas. Oke, makasih. Oke.
Yang lain monggo. Absennya saya kopas nggih Mas nggih.